Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah. Tidak akan pernah mempunyai keturunan, karena akulah suamimu. Dan selama kamu keguguran itu adalah anakku, dan aku berhak membawanya. Assalamualaikum, balik lagi dengan gue teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Seperti janji saya kemarin, di video kali ini gua mau lanjutin cerita nyata seseorang bernama Gendis yang mengisahkan tentang ayahnya yang sengaja menumbalkannya hanya untuk dendam pribadinya. Seperti yang kalian tahu pada video sebelumnya, semua berawal dari konflik antara ayahnya dan keluarga dari ibunya, khususnya Mbak Karjo. Karena kejadian tersebut, ayahnya rela melakukan perjanjian gaib dengan jin karena tidak terima dengan situasi waktu itu. Dan Gendis yang tidak tahu apa-apa menjadi korban keegoisan mereka, khususnya ayahnya. So, buat kalian yang belum nonton video part 1, saya saranin agar kalian nonton videonya agar kalian tahu alur cerita kejadian yang sebenarnya. So, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Mistis dimulai. Akibat ayahnya melakukan perjanjian gaib tersebut, Gendis menjadi korbannya. Karena di perjanjian gaib tersebut berisi Gendis harus dinikahkan kepada jin tersebut dan harus melayani nafsu jin tersebut. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa pengaruh dari perjanjian itu kepada keluarganya Mbak Karjo? Benar saja, dalam waktu 3 bulan saja Mbak Karjo mengalami kebangkrutan. Dalam waktu 3 bulan itu selalu ada hal-hal aneh yang dialami Mbak Karjo. Yang pertama, mereka dikejutkan oleh kedatangan ular yang tiba-tiba di tempat pengumpulan hasil panen. Buat sebagian orang sih menganggap itu wajar, tapi jika jumlah ular tersebut ada banyak sekali dan jumlahnya tidak bisa terhitung, apakah itu wajar? Seperti yang saya katakan bahwa jumlah ular tersebut banyak sekali. Sudah banyak usaha yang dilakukan Mbak Karjo untuk menghalau ular tersebut, tapi hasilnya nihil. Malah semakin disingkirkan, jumlah ular tersebut semakin bertambah, seolah-olah beranak pinak. Tapi apakah kalian tahu, ular tersebut justru tidak menyerang sama sekali. Biasanya kan kalau ular itu kan kalau nggak kabur ya menyerang kan, tapi ularnya ini aneh bin aneh. Justru ular itu tidak menyerang sama sekali. Kayak apa ya? Ya kayak tali tambang yang kamu bawa terus kamu bawa kemana-mana terus ngikut aja, ngerti kan? Melihat fenomena tersebut, Mbak Karjo kesal. Akhirnya dengan berat hati, Mbak Karjo membakar itu gudang. Padahal waktu itu masih banyak padi-padi yang ada di gudang tersebut. Tapi beliau nggak mau menanggung risiko jika ular-ular tersebut malah menyerang warga sekitar. Dan akhirnya proses pembakaran tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Setelah proses pembakaran tersebut, anehnya tidak ada sama sekali bangkai ular yang terlihat. Yang ada hanya puing-puing bekas kebakaran.
Merasa ada yang aneh, Mbak Karjo mencoba menyuruh anak buahnya lagi untuk mengecek sekali lagi bangkai ular tersebut. Tapi apalah daya, hasilnya sia-sia. Tetap sama bahwa tidak ada bangkai ular di gudang tersebut. Mbak Karjo mulai merasakan ada tanda-tanda aneh di balik peristiwa ini. Tapi beliau tidak tahu siapa dalang dari semua ini. Belum selesai mengenai masalah tersebut, Mbak Karjo ditimpa musibah lagi. Kali ini menyerang lahan pertaniannya yang seharusnya itu panen, malah gagal panen dikarenakan ada serang hama yang tidak wajar. Mengapa saya bilang tidak wajar? Karena hanya sawah milik Mbak Karjo saja yang diserang hama tersebut. Justru sawah milik orang lain tidak terkena dampaknya, malah panen besar. Akibat kejadian tersebut, Mbak Karjo jatuh sakit. Singkat cerita, sudah 1 tahun lebih Mbak Karjo berusaha untuk bangkit, tapi hasilnya sia-sia. Setiap kali beliau akan panen, tiba-tiba selalu diserang hama, sedangkan sawah milik orang lain tidak terkena dampaknya. Akhirnya, dengan berat hati, Mbak Karjo menjual itu sawahnya. Semenjak itu, ekonomi keluarga dari Gendis mengalami masalah karena sumber satu-satunya ekonomi di keluarga tersebut hanya bergantung pada hasil panen sawah Mbak Karjo. Permasalahan ekonomi yang keluarga itu hadapi tersebut membuat sifat ibunya si Gendis berubah kepadanya. Yang tadinya sangat sayang padanya, kini berubah menjadi sering marah. Bahkan ketika ibunya kesal, tidak jarang Gendis menjadi sasaran kekesalannya. Hari, bulan, tahun pun berganti. Gendis yang tadinya masih anak-anak, kini berubah menjadi perempuan dewasa. Lo masih ingat kan kalau si Gendis ini sering diajak berhubungan badan dengan sosok hitam besar? Peristiwa tersebut masih aja dialami si Gendis pada malam-malam tertentu. Sampai saat itu, si Gendis belum tahu apa yang terjadi padanya. Dan inilah jawaban penyebab dari mimpi-mimpi tersebut. Tepat saat usianya menginjak umur 26 tahun, Gendis pun menikah. Namun, pernikahannya tidak berlangsung lama. Padahal tidak ada masalah yang besar dalam hubungan pernikahan tersebut. Tapi setelah mengalami peristiwa ini, pernikahan pun menjadi kandas. Iya, si Gendis pernah mengalami keguguran. Mungkin ini penyebab suaminya menceraikannya. Karena tidak mau berlama-lama dalam kesetiaannya, si Gendis mencoba membuka hati kepada siapapun yang menerimanya. Tapi setiap ada laki-laki yang dekat dengannya dan ingin menikah, selalu gagal di ujung jalan. Selang 2 bulan kemudian, akhirnya Gendis benar-benar menikah dengan seseorang. Ia sempat hamil, namun mirisnya lagi, ia keguguran lagi. Dan suaminya kembali menyerahkannya. Alih-alih ingin bahagia, justru hidupnya sengsara. Bayangkan, dari umur 26 sampai 28, ia sudah menikah sebanyak 5 kali. Tapi semuanya selalu gagal. Yang ada hanya mimpi itu yang konsisten menerornya. Mengapa gue bilang konsisten? Karena sosok tersebut masih ada di dalam hidupnya si Gendis, dimana sosok itu selalu minta jatah kepada Gendis untuk siap melayaninya selayaknya pasangan suami istri. Sampai di suatu malam, di dalam mimpinya, sosok itu berkata, "Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah. Tidak akan pernah mempunyai keturunan, karena
akulah suamimu. Dan selama kamu keguguran itu adalah anakku, dan aku berhak membawanya. Kata sosok hitam tersebut. Merasa kaget apa yang sosok itu katakan, ia pun bertanya-tanya ke sana kemari. Salah satunya ke orang pintar. Namun dari banyaknya orang pintar yang ia datangi, tidak ada satupun orang yang mengetahui penyebab kenapa ia selalu diganggu oleh sosok tersebut. Hingga sampai suatu hari, temannya menyarankan untuk konsultasi ke Pak Ustadz yang ada di desa temannya tersebut. Singkat cerita, mereka datang ke tempat itu dan Gendis menjelaskan secara detail mengenai peristiwa yang selalu ia alami oleh gangguan sosok hitam tersebut hingga masalah pribadinya. Setelah selesai bercerita, Pak Ustadz pun mulai meruqyah Gendis dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat Pak Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tubuhnya si Gendis mulai meresponnya. Di mana waktu itu yang ia rasakan punggungnya terasa kebakar ketika Pak Ustadz menusuk-nusuk jarinya Waktu itu ia masih sadar, namun setelah itu matanya gelap dan ia tidak tersadarkan diri. Menurut penuturan temannya, ketika si Gendis ini pingsan, ia kerasukan sosok hitam besar yang mengamuk. Sosok itu terus mengamuk hingga sosok itu tidak tahan lagi karena pengaruh ayat-ayat suci Al-Quran, dan akhirnya sosok itu bercerita siapa dalang dari semuanya ini, dan tersebut nama Aldo, dan itu adalah nama ayahnya sendiri. Singkat cerita, ia sadar dan suruh untuk mandi. Saat ia mandi, tiba-tiba muncul kelaban dari tubuhnya. Merasa aneh, ia buru-buru cepat menyelesaikan mandinya. Setelah selesai mandi, ia menceritakan kepada Pak Ustadz kejadian yang barusan ia alami. Dan Pak Ustadz menjawab, itu adalah salah satu gangguan yang ada di tubuhmu. Lantas, kemudian Pak Ustadz menyuruh Gendis untuk datang ke ayahnya supaya mencabut perjanjian tersebut. Karena hanya ayahnya saja yang bisa mengabari perjanjian tersebut. Karena tak mau berlama-lama lagi, keesokan harinya ia pergi ke kota lain untuk menemui ayahnya. Dan singkat cerita, akhirnya ia sampai di rumahnya. Dengan perasaan was-was, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Ya, tolong, ayah jujur sama Gendis. Apa yang sudah ayah lakukan sama kakek dan Gendis? Gendis pengen ayah jujur. Apa yang gak kasihan sama Gendis? Apa ayah tega lihat Gendis yang sudah 5 kali menikah tapi selalu gagal? Tanya Gendis sambil menangis. Maafin ayah Gendis, ayah terpaksa melakukan ini karena ayah sakit hati oleh kakekmu dan ibumu. Ayah sakit hati dengan kesombongan kakekmu. Ayah sakit hati oleh ibumu yang tanpa perasaan menikah dengan teman ayah sendiri. Jawab ayah sambil tertunduk. Bukankah itu semua kesalahan ayah sendiri? Apa ayah tidak sadar sebelum ini terjadi apa yang sudah ayah perbuat? Kakek dan ibu tidak akan mengusir ayah jika saat itu ayah tidak gelap dengan harta, tidak gelap dengan perempuan. Tapi kenapa ayah tega? Aku anakmu sendiri yang jadikan tumbal perjanjian ilmu hitam yang ayah anut. Kenapa ya? Maafin ayah nah, ayah menyesal. Ternyata yang ayah lakukan salah. Ayah pikir ayah bisa merasakan senang dan puas melihat kakekmu dan ibumu hancur.
Tapi ayah salah, ayah keliru. Sekarang kamu yang harus menanggung akibat dari keegoisan kami. Maafin ayah, Gendis. Semuanya sudah terjadi ya. Semuanya sudah terlanjur. Percuma disesali. Sekarang Gendis mohon sama ayah, tolong batalin perjanjian ayah dengan jin jalan itu. Gendis lelah ya. 24 tahun Gendis terus menerus diganggu, terus menerus harus mengalami mimpi buruk, datangi sosok hitam. Dan harus sampai kapan Gendis selalu gagal menikah dan selalu gagal berumah tangga. Gendis juga ingin seperti yang lain, tak ingin punya rumah tangga yang utuh, ingin punya anak seperti wanita lainnya. Jadi Gendis mohon dengan sangat, tolong ayah akhiri semuanya. Gendis mohon ayah batalkan perjanjian itu. Ayah mohon maaf nak, ayah tidak bisa mengakhirinya. Guru ayah sudah meninggal dan kitab itu sudah hilang. Ayah sudah mencoba tapi tidak bisa. Maafin ayah nak. Mendengar jawaban dari ayahnya, seketika jantungnya terasa berhenti. Apa aku harus mengalami ini selamanya? Ucap dalam hatinya. Aku benci ayah. Aku benci ayah. Teriaknya sambil beranjak keluar rumah. Hari bulan pun berganti. Ia harus pasrah menerima semuanya akibat keegoisan orang tuanya. Sudah banyak laki-laki yang dekat dengannya, tapi ujung-ujungnya tetap sama. Gagal, gagal, dan gagal lagi. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang laki-laki yang awalnya hanya sekedar teman curhat menjadi suami istri. Pria itu mampu menerima segala kekurangannya dan masa lalunya. Jika cerita, waktu pun berlalu. Pernikahannya menginjak genap 1 tahun. Akhirnya si Gendis hamil. Karena ia takut kehamilannya bernasib sama seperti ia hamil sebelumnya, Gendis memutuskan untuk tinggal dekat dengan rumah Pak Ustadz yang dulu meruqyahnya. Selama kehamilannya, alhamdulillah ia tidak pernah diganggu lagi oleh sosok itu. Sampai akhirnya anaknya selamat dan ia sangat bahagia. Ia melahirkan anak perempuan yang dulu ia impikan. Tapi kebahagiaannya tidak semata lengkap karena laki dan laki ia diceraikan oleh suaminya tanpa sebab. Tapi ia tidak mempermasalahkan lagi. Sekarang ia sudah bahagia. Ia sudah memiliki anak yang siap menemaninya kapanpun. Dan untuk mimpi itu, sosok itu tak datang, tapi tidak sesering dulu. Si Gendis sudah menerima semuanya takdirnya dan sudah mengikhlaskannya. Dan ia sudah tidak takut lagi dengan perjanjian itu. Ia yakin Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepada hambanya yang mau berlindung. Kok sedih ya mendengar cerita dari beliau. Gak kebayangkan, kok ada ya orang tua yang tega menumbalkan anaknya. Tapi gue yakin sih zaman sekarang masih ada ya kayak gitu. Fix itu orang tua gak waras. Kegeten pengen tonjol itu orang tua. Anak-anaknya menumbalkan anaknya yang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti masalahnya. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini ya banyak sekali. Yang pertama, kita menuju ke sifat kakeknya lah. Please, jangan pernah menyombongkan kekayaanmu. Karena itu apa? Itu adalah titipan dari Allah kepadamu untuk orang-orang lain. Mungkin ya jika kakeknya tidak sombong ya,
Mungkin ayahnya tidak melakukan itu semua, tapi caranya itu salah. Why? Jika kamu tidak dihargai, ya tunjukkan kepada orang yang tidak menghargaimu itu. Tunjukkan bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu. Malah ambil jalur pintasnya. Tolol. Itu pesan yang kedua, ini kepada ayahnya. Kok tega ya ayahnya menumbalkan anaknya, hanya untuk dendam pribadinya, sampai tega-teganya menumbalkan anaknya. Mungkin itu ya kebahagiaan saat ya, mungkin pikirannya ya akan bahagia, tapi justru anaknya yang menjadi sengsara. Mungkin itu pesan dan cerita dari saya. Apabila kamu suka dengan video ini, boleh di like. Apabila kamu tidak suka dengan video ini, boleh dislike. Karena sejatinya pujian dan kritikanmu adalah semangat bagiku. Percaya atau tidak percaya, itu hak Anda. Kami di sini hanya untuk berbagi cerita. So, saya Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kalian di cerita-cerita selanjutnya. Cerita mistis berakhir. Jangan lupa subscribe.